Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya di pagi hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang selanjutnya, 6 sampai 19. Pada ayat yang ke-6 berbunyi, kalla innal insana la yatgha, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, benar-benar melampaui batas. Kemudian ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya merasa kaya, merasa berkecukupan. Dalam ayat ini Abu Jahal menjadi melampaui batas karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena Abu Jahal telah memiliki harta yang sangat banyak. Dan sebab yang kedua, karena dia kedudukannya, jabatannya yang tinggi di kaumnya, sehingga banyak kabilahnya dan banyak penolongnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 20 halaman 123. Akan tetapi, meskipun ayat ini berkaitan langsung dengan Abu Jahal, tapi maknanya umum, mencakup untuk seluruh manusia yang lupa diri karena dia sudah merasa hebat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab mengapa seseorang terkadang melampaui batas dan berbuat kezaliman, yaitu karena dia merasa dirinya sudah cukup dan dia merasa tidak butuh kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa telah memiliki banyak harta, dia merasa telah mempunyai banyak ilmu, memiliki tubuh yang kuat. Dia tidak sadar bahwa semua itu adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itulah kita semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, inna ila rabbikar ruj'a, sungguh kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Jika ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, maka maksud ayat ini adalah ancaman bahwa engkau Abu Jahal atau orang yang zalim,
yang melampaui batas pasti akan kembali kepada Allah untuk merasakan balasan atas perbuatanmu, merasakan azab siksaan yang sangat pedih. Dalam tafsir At-Tabari juz 24 halaman 533. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya setiap orang pasti akan kembali kepada Allah. Hakikatnya semua manusia, kita semuanya sedang mengantri menuju Allah, yaitu menuju kematian masing-masing. Hanya saja tidak seorang pun yang tahu ujung antriannya, kapan dia akan mengakhirinya. Oleh karena itu, seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad, dia pernah berkata pada seseorang, "Berapa umurmu sampai saat ini?" 60 tahun. Jawab orang tersebut. Kemudian Fudail berkata, "Itu berarti semenjak 60 tahun engkau telah berjalan menuju Rabbmu, menuju Tuhanmu, maka hampir saja engkau akan sampai." Kemudian pria itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sungguh kita akan kembali kepadanya. "Apa engkau memahami maksud kalimat itu?" tanya Fudail. Lantas Fudail berkata, "Maksud perkataanmu tadi adalah, aku adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya. Siapa yang sadar dia adalah hamba Allah, sadar bahwa dia pasti akan kembali kepadanya, maka hendaknya dia sadar juga bahwa dia akan diberdirikan nanti, ditegakkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sadar bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah, maka hendaknya dia tahu bahwa dia pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan siapa yang tahu bahwasannya dia akan ditanya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut." Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita sebagai setiap hamba menyadari bahwa diri kita akan kembali dan di hari kiamat kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan segalanya sebelum waktu kematian kita tiba. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yanha." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ini turun belakangan setelah Islam mulai tersebar, dan ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, salah satu orang yang selalu mengganggu ibadah Nabi, orang yang selalu melarang Nabi beribadah. Kemudian ayat selanjutnya, "Abdan idza shalla." Seorang hamba ketika sedang salat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan salat. "Ara'aita in kana 'alal huda." Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas petunjuk, di atas kebenaran? Au amarobit taqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Jahal untuk bertakwa kepada Allah dan agar takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tabari juz 24 halaman 534. Kemudian ayat selanjutnya, "Ara'aita in kazzaba wa tawalla." Bagaimana pendapatmu jika dia, yaitu yang melarang, siapa? Yaitu Abu Jahal. Itu seorang yang mendustakan dan seorang yang berpaling, yaitu Abu Jahal mendustakan dakwah dan ajakan
nabi kepadanya. Kemudian alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat atas segala perbuatannya. Padahal segala niat buruk yang direncanakan oleh Abu Jahal pasti Allah mengetahuinya. Ayat ini juga sekaligus sebagai pengingat agar seseorang tidak melakukan kemaksiatan dan keburukan. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala pasti melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian ayat selanjutnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kata Allah, kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, suatu kali Abu Jahal berkata, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah atau sujud di hadapan kalian? Kemudian dijawab, ya. Abu Jahal pun berkata, demi Lata dan Uzza, yaitu sumpah mereka pada saat itu, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan menginjak lehernya atau aku gosokkan wajahnya ke tanah. Lantas dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang melaksanakan salat dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, maka mengapa engkau? Abu Jahal menjawab, di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap malaikat. Mengenai peristiwa ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dia, yaitu Abu Jahal, mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2154. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Zabaniyah yang andai saja dia terus mendekati dan melarang Nabi untuk salat, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubun Abu Jahal dengan keras. Kemudian ayat selanjutnya, nasiyatin kazibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan orang yang durhaka. Adapun mayoritas ahli tafsir mengatakan, maka mereka menyebutkan bahwa ubun-ubun yang mendustakan adalah pemilik ubun-ubun itu yang mendustakan, yaitu Abu Jahal, dan bukan ubun-ubun itu sendiri. Kemudian pendapat pertama yang tidak mentakwilkan ubun-ubun menjadi pemilik ubun-ubun, mereka mengatakan bahwa ubun-ubun itulah yang akan berdosa karena ubun-ubun itu yang mendustakan. Dan ini dibuktikan dengan penelitian di zaman sekarang bahwa apa? Bagian ubun-ubun adalah bagian dari otak yang mengatur tentang kelakuan, tentang perangai, sehingga ubun-ubun itu sendirilah yang menjadi sumber mendustakan. Oleh karena itu Allah menggunakan ungkapan ubun-ubun. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, fal yad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Abu Jahal, dia mengatakan dengan sombongnya bahwa dialah orang yang paling banyak followernya, paling banyak pengikutnya, dan memang demikianlah kenyataannya. Allah pun menantang dia dan membiarkannya untuk memanggil seluruh anggotanya, seluruh anak buahnya. Kemudian di ayat selanjutnya, sanada'uz zabaniyah,
kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menarik dengan keras. Dan kata Az-Zabaniyah adalah kata jamak dari Zabaniyun, yang diambil dari suku kata Az-Zabni, yang artinya adalah Ad-Daf'i, yang menolak. Para malaikat tersebut dinamakan dengan Az-Zabaniyah karena mereka menolak dengan keras para penghuni neraka ke dalam neraka. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi juz 8 halaman 481. Kemudian ayat selanjutnya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah engkau patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak mempedulikan perkataan Abu Jahal yang melarangnya salat dan melarang Nabi kita berdakwah, karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga Nabi kita. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku pula untuk kita, para pengikut Nabi. Jika ada orang yang selalu mengganggu kita ketika beribadah, melarang kita berdakwah, mencegah ataupun mempersulit, maka hendaknya kita tetap bersabar, karena sesungguhnya kita sedang menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyuruh Nabi bersujud dan mendekat, menunjukkan bahwasanya barang siapa yang semakin banyak sujudnya kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah, walaupun dia direndahkan oleh manusia. Oleh karena itu Nabi kita pernah bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud, artinya memperbanyak solat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan apa? Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Kemudian sabda Nabi di hadis yang lain, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dalam keadaan dia sujud. Maka ketika dia sujud, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim memperbanyak sujudnya. Karena itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sujud di dalam salat, perbanyaklah doa. Setelah kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka kita perbanyak doa apa saja yang menjadi hajat kita. Demikianlah kajian tafsir surah Al-Alaq ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.